dalam keadaan kotor, haid, itu tidak boleh memegang mushaf Quran. Ya ayuhan nabiyu, saya tidak boleh membaca. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Sekarang saya boleh bertanya, di mana perintah untuk ke gereja dari Yesus? Wahai orang-orang mukmin, katanya, perintahkanlah kepada anak-anakmu perempuan, sebentar Bang Andi, kepada istri-istrimu, mereka harus menutup auratnya. Nah, sekarang perintah ke gereja yang diperintahkan oleh Yesus, wahai penyembahku, ayolah kalian ke gereja. Lagi nggak ada gunanya. Bang Andi, gimana Bang Andi? Quranmu. Bagaimana Bang Andi? Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk bagi perempuan menutup auratnya. Nah, sekarang perintah Yesus untuk ke gereja di mana Bang Andi? Bang Andi? Halo Bang. Bang Andi? Halo Bang. Berguna Quran. Bang. Halo Bang. Bang, kenapa turun Bang? Bang, kenapa turun? Anda mengatakan Nora asal usul jilbabmu dari mana? Saya bacakan surah Al-Ahzab ayat 59. Allah memerintahkan, katanya kan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Untuk apa? Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Itu asal usulnya. Nah, kamu perintah ke gereja mana, Bang? Kenapa turun? Nah, naiklah. Nggak boleh turun-turun. Kau yang turun, nggak usah kau berbohong dalam 3 hal. Kamu tadi turun sendiri. Koneksi tiba-tiba berubah. Mana, Bang? Tunjukkan Al-Quranmu kalau berguna. Kalau ada guna Al-Quran itu tunjukkan. Itu HP buatan kafir. Buatan kafir itu nikmat kan, berguna kan. Perintah munafiknya agama kalian itu. Al-Quran kau aja nggak kau pakai, nggak ada guna kau. Kau sok bahas Alkitab, Al-Quran kau aja nggak bisa kau pegang mana? Nggak ada gunanya kan. Cepatlah. Berguna Al-Quranmu kan. Ada guna Al-Quranmu kan? Tunjukkan kalau kau berguna Al-Quran kau itu. Mana Al-Quranmu? Bang, perintah ke gereja mana Bang? Mana? Kau dulu tunjukkan perintah ke gereja Bang. Mana ditulis? Jangan menipu, itu buatan kafir. Kadang kau bilang, itu Google itu adalah salah, palsu. Sekarang kau pakai, menipu aja kerja kalian. Nikmat. Enak kan, bukan kafir kan? Mana Quran kau? Kalau benar-benar itu memang tertulis di Al-Quran, tunjuk. Tapi nggak ada guna Al-Quranmu kan? Nggak berguna Al-Quranmu kan? Yang berguna itu adalah buatan kafir, HP, Google. Menipu aja kan orang. Ada tanya kami kayak mana cara kau penipuanmu. Sudah dalam norak. Biar kau mualaf kau berbisa kawan-kawan kau 3 kali 4 kali kau. Buktinya kau udah berapa kali kau nikah? Menipu aja kau, penampilanmu aja penampilan agamis. Ustaz aja tengok. Banyak penampilan bah. Tiba-tiba menghamili, menggauli santrinya. Nah, tengoklah HP pula yang kau pakai, nggak guna, nggak kau pakai Al-Quranmu. Jadi buatan kafir ini ya? Buatan kafir yang ngeri kali buatan kafir ini ya? Sama kau kan? Ngeri kali. Kalau benar-benar berguna Al-Quran buatan kafir, kau tunjukkan. Nah, ini buatan kafir ya? Saya dari Google. Tanggapan tuduhan. Ini buku siapa? Buku dari Rita Wahyu. Kau tahu Rita Wahyu? Dia ini seorang Kristen ini.
Dia mengatakan apa nih? Nah, ya kan? Dia katakan sejarah Yesus bila kita membaca berdasarkan Injil memang bisa ditafsirkan macam-macam. Ini saya posting beberapa pendapat berbicara tentang Yesus pada konferensi. Imani itu buatan kafir. Berbicara, saya bacakan ya. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Church di Oxford 1967, Canon Montalban, pendeta Great Santa Mary Cambridge menyatakan kawan-kawannya adalah perempuan, tetapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari tiga sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural homoseks. Nah, terus yang lebih parah lagi, Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya Luther 18. Autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Lund menulis, ya, Wamer menyintir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus begitu suci telah berzina setelah meninggoy. Nah, ini yang menulis siapa? Bukan Muslim ini. Bukan Muslim, bro. Bukan Muslim. Katanya percaya dengan tulisan orang kafir. Nih gila nih, orang kafir menulis tentang Yesus sendiri. Gila nih ya. Gila nih. Ini gila nih. Nih. Gila nih. Nih ya. Ini siapa yang menuliskan ini? Ternyata Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther. Gimana Andi? Gimana Andi? Kenapa ini ngeri kali Andi? Ini Martin Luther loh. Nah, ini Rita Wahyuni siapa nih? Ini Rita Wahyuni bukan Islam ini. Rita Wahyuni bukunya. Ngeri ya. Gimana? Nggak berani lagi kau naik? Silakan. Tanggapi dulu yang tadi. Ya, tanggapi yang tadi tuh. Kok aja muridnya aja. Gimana? Tanggapilah yang tadi dulu. Ini gimana? Muridnya aja. Sendiri. Muridnya aja berkhianat. Tanggapilah. Enggak, tanggapi saya dulu. Ayo tanggapi saya baca loh, ini kutipan ini. Itu buatan dari kafir. Namanya lah manusia, pasti ada pro dan kontra. Jadi sekarang saya tanya, Martin Luther ini siapa? Pegang, Martin Luther ini siapa? Tunjukkan di mana dalil yang siapa? Loh, saya tanya Martin Luther ini siapa? Martin Luther ini siapa? Martin Luther ini siapa? Sedangkan Yudas aja. Yudas muridnya yang sudah mengikuti. Saya bertanya Martin Luther siapa kok bilang buatan orang kafir? Yudas saja lah. Itu Martin Luther bukannya pencetus Kristen Protestan? Bapak dari Kristen Protestan. Lucu. Ya, selamat pagi Bang Theo. Selamat pagi. Ya. Silakan Bang. Ini temanya apa ini? Baru masuk. Oh, tadi kawan abang itu kan dia bilang asal usul jilbab ini dari mana? Saya baca di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah itu mewajibkan wanita-wanita
muslimah itu harus menutup auratnya. Terus saya tanya kan Bang, di mana Yesus mengatakan bahwa ke gereja hari Minggu itu wajib. Dia nggak mau jawab, tiba-tiba gila dia Bang. Saya tunjukkan datanya, dia bilang jangan dari HP, kenapa nggak dari Al-Quran lah? Al-Azab itu kan Al-Quran. Iya betul. Dia kenapa tiba-tiba mengamuk Bang? Mungkin dia belum mempelajari dalam. Abang agama apa Bang? Ya Protestan. Iya, perintah wajib ke gereja ada ya Bang? Dari Yesus Ada sih, sendiri. cuma ada wajib, cuma kalau dipelajari ada, mungkin dia kurang mempelajari, mungkin nggak baca. Si siapa kurang mempelajari ya, si Andi. Kira-kira di mana itu Bang? Matius berapa ada, cuma saya lupa, soalnya saya juga jarang sih baca Alkitab. Matius berapa? Bang. Coba Abang cari, nggak apa-apa, Abang cari aja. Pakai HP pun nggak apa-apa. Ini HP-nya 1. Di Matius berapa itu? Matius berapa ya? Lupa lagi. Ada, cuma saya lupa. Di mana ya? Saya belum pernah membacanya Bang. Yesus sendiri tidak pernah menyebut ke gereja. Iya. Bahkan, ya. Itu di mana ya? Matius berapa ya? Karena itu saya pelajari dulu. Ada orang teman saya bertanya begitu. Saya kasih tahu Matius berapa, lupa lagi sayanya. Soalnya jarang baca Alkitab juga saya hari-hari ini, udah lama, udah 7 tahun. Karena kesibukan. Beberapa tahun Abang nggak baca Bible Bang? Udah lama, dari saya keluar sekolah aja udah 10 tahun. Jadi Bible di dalam rumah itu digunakan untuk apa Bang? Ya dijamin aja. Waduh. Jadi Abang ke gereja itu gimana Bang? Jarang. Kenapa jarang Bang? Ya karena saya udah punya pekerjaan, udah punya uang. Saya kan kalau ke gereja kan minta ini rezeki. Bayar pepuluhan juga Bang, rajin bayar pepuluhan. Enggak, dulu memang saya rajin ke gereja kan ada maunya. Minta apa maunya? Minta rezeki, minta jodoh dulu. Sekarang ya, kan udah dapat. Udah dikabulkan, jadi jarang. Udah 10 tahun. Jadi nggak perlu lagi ke gereja? Jarang. Ya ampun. Abang berdoa juga? Ya kalau berdoa ya kadang-kadang di rumah. Kadang-kadang pula? Iya. Mau tidur berdoa nggak? Ya kadang-kadang kalau ingat, kalau sakit ingat. Kalau sakit. Jadi setelah Abang dapat rezeki makan, duit, istri, Abang lupa sama Tuhan? Ya lupa, karena kan semua udah terkabulkan. Kita kan kalau ke gereja kan ada maunya. Ya Tuhan, pengen rezeki, pengen jodoh, pengen keselamatan, pengen kesehatan. Udah itu kan udah dikasih, lupa. Bukan berarti lupa ya, karena semua udah dikasih. Seharusnya sih nggak boleh, tapi kan semua udah terkabulkan. Iya. Jadi kalau karena udah terkabulkan, lupa lah ya. Iya. Ya, itu kira-kira Tuhan marah nggak? Ya pastilah. Enggak sih, itu mah kan hak pribadi. Itu kan masing-masing. Mau ke gereja silakan, mau enggak. Itu tapi kan, memang perintah ke gereja tidak ada dari Yesus. Yesus bahkan tidak pernah ke gereja. Ke bait Allah iya. Bait Allah dengan gereja itu berbeda Bang Theo. Ya itu sih belum saya pelajari ya. Nanti saya pelajari dulu. Kapan Abang mau pelajari? Hari-hari aja Abang tidak mau ke gereja. Iya. Jadi kira-kira apa yang membuat Abang bertahan di Kristen? Ya bertahan ya biasa aja sih, saya bertanya juga. Ya karena di sini kan di Mayarata sini kan ya pada nggak terlalu ini baik-baik.
Ya ampun. Dalam Jadi istri juga nggak ke gereja? ya dia rajin. Kalau cewek rajin nomor satu, kalau cowok pemalas. Oh, ini saya tanya dulu sama Bang Andi ya, yang tadi itu. Andi, kau ke gereja apa enggak, Andi? Gereja. Kenapa? Ada perintah ke gereja, Andi? Ada perintah ke gereja? Ada berita ke gereja. Itu kan ritual. Betul. Kalau aja Iya, ke siapa masjid, yang kau. siapa yang Terus suruh perintahkan mereka ke ritual masjid. itu? Jangan dulu. Tadi saya sudah jawab. Kau jawab dulu. Perintah ke gereja oleh Yesus di mana Gimana kau tertulis? jawab? Kau tunjukkan lah pakai Al-Quran. Di mana perintah ke gereja ditulis di dalam Bible? Di mana? Di mana? Iya. Ya, itu ritual sama kayak kau juga. Saya bertanya, di mana perintah ke gereja? Gimana di perintah gereja? Iya. Kau tunjukkanlah dulu setelah tadi itu. Saya sudah tunjukkan menutup Kau pegang aurat. Alkitabku, kau pegang Sekarang perintah Al-Quran. ke gereja. Ayo. Enggak, saya minta perintahnya Ayo. di mana? Kau pegang Al-Quranmu, kau pegang Al-Quran. Perintah ke gereja di mana? Cepat. Kau suka menipu kau. Mana perintah ke gereja? Tadi saya sudah menunjukkan surat Kau pegang Al-Ahzab ayat 59. Di mana? Di mana? Ayo. Kata Kalau Bang ada Bang guna- Theo, orang yang kalau ke ada gereja itu guna karena ada Al-Quran maunya. Al-Quranmu. Orang yang ke gereja itu ada maunya. Ya betul ya Bang Theo ya. Bukan nggak ada ini ya pribadi tuh masih pribadi. Jadi kalau sudah dapat Bang Theo aja nggak ke gereja lagi gitu. Iya kan Bang Theo? Iya. Kan? Nah, sekarang saya tanya nih sama si Andi, mana perintah ke gereja Andi? Andi nggak mau jawab Bang Theo. Itu dulu Karena lagi dia, dicari. Dicari. dia cari, dia tidak bisa cari karena dia nggak nyadar dia diminum. Saya mempersilahkan Andi J Timbunan untuk menjawab. Di mana perintah ke gereja oleh Yesus sendiri? Dan tenenet Andi akan menjawabnya. Ayo jujur Bang Andi kayak Bang Theo. Kalau ada gunanya, mana? Nggak berguna Al-Quranmu kan? Sudah tentu aja nggak kau tunjukkan ayat. Mana? Tadi yang ayat bertanya ini asal dan usul tidak- jilbab. Nah, saya sudah Ya, menjawab mana? di dalam surat Tunjukkan. Al-Ahzab ayat 59. Itu bukan Silakan tapi. Andi. Nggak ada guna Apakah Al-Quran. Andi akan Kau aja menjawab najis, pertanyaan kau aja najis dari dengan Al-Quran kau. Nyonya Kau najis. Nora Aritona? Najis. Silakan Najis Andi. dengan Al-Quran kau. Najis kau dengan Kan? Kau bilang najis. Ini sama Al-Quran, Bang Theo najis aja kan? nggak pernah baca Bible-nya. Bang Theo, abang nggak baca Bible apa karena najis, Bang? jijik kau sama Yang Al-Quran. najis ya karena malas. Jijik kau sama Al-Quran kan. Malas. Ini kau megang. Najis kau sama Al-Quran kan. Nggak ada gunanya kan. Kafir. Itu kalau bukan kau nggak ada gunanya, makanya kau najis. Pegang aja kau nggak berani tunjukkan mana. Kau tunjukkan. Yang benar-benar itu adalah firman Allah. Oh, Andi, katanya kau tukang cukur di gereja ya? Andi, Kau katanya kau tukang kawin kau. kau tukang cukur di gereja yang Bang, kawin yang kayak apa? pendeta di Ghana itu, Demi bisa yang kawin kau mencukur-cukur 2 itu. kali 3 kali kau orang. Andi, kau tukang cukur. Anjing. Oh. Andi akan menunjukkan Yesus memerintahkan ke gereja. Kalau akan menunjukkan Al-Qur'annya, nggak berani.
Oh itu adalah kawan kau itu Nora, nggak usah. Sudah tahu Aldo sama Mahmud perkara itu diridoi. Belum Jadi sunat nggak ya usah Kak. Iya memang. bikin komal-komal seakan-akan itu. Memang lah kau. Itu adalah ante-ante kau yang itu. Dukung-dukungan kau sama si API. Nora menipu aja kerja kau. Bang Theo, kok dibilang Udah tahu antek-antek nyata itu Bang mikir Theo mana. karena kau malas baca Bible Bang Theo. Berarti saya ateis. Kenapa Bang Theo? Ya benar, mungkin saya ateis, soalnya kan kalau orang jarang agama kan udah masuk ateis, mungkin saya. Iya, Nora, makanya botol kalian itu, sama ateis pun kalian percaya, sama buatan kafir pun kalian percaya. Itulah botol kalian. Bang Theo gereja di mana Bang? Bukan sama Al-Quran, Pantekosta. bukannya Al-Quran Apa? yang kau percayai, Di mana Bang? Pantekosta. malahan Pantekosta. HP buatan kafir. Hmm. Google. Jadi kenapa Bang Theo nggak mau baca Bible? Malas ya? Bang Theo pernah baca Yeskiel 23 Bang? Jangan Kita kan tanya sama ateis, ya memang kayak iya, sedangkan Islam aja pun nggak mau. Abang udah pernah baca Yeskiel 23 ya Bang? yang apa bunyinya? Ah, coba Bang Andi, kau kan tadi pegang Bible-mu. Bacakan dulu Yeskiel 23 dong. Tunjukkan tahu kalau benar-benar itu firman Enggak, Allahmu. si Andi ini kan bilang kita ini adalah satu kongko gitu loh, iya kan? Coba Bang Andi bacakan dulu Yeskiel 23 Bang. Tunjukkan taringmu Bang Bang Andi. Andi, tunjukkan Mungkin taringmu. seperti itu. Iya, tunjukkan taringmu. Bang Theo kelihatan yang gitu. seorang Mana yang ateis kata menguntungkan, kau. mau kafir, mau apa itu? Coba, Mau Bang Theo, Al-Quran itu kalian Bang Theo belum tahu isi Yeskiel 23, benar belum tahu. yang coba baca. hadis aja, Al-Quran aja yang merugikan kalian bilang palsu. Ya coba baca. Bang Theo belum tahu. Andi coba bacain Di. Bukan kafir yang menguntungkan. Andi kalian bacain bilang. dong Di. Andi bacain dong. Mana baca? Ih, Andi jijik Bang mau Andi, baca Bible-nya Bang Andi, sendiri. laksanakan perintah dong. Bang Iya. Andi, laksanakan perintah dong, wartakan Injil. Begini Bang Jan, begini Theo kan dibilang sama si Andi. Jangan kalian menipu. Theo kan dibilang sama si Andi itu ateis, ya kan? Sedangkan Nah dia- sekarang Iya. Theo minta si Andi bacakan Yeskiel 23. Monggo Bang Andi, Bang Theo, silakan Bang Theo. wartakan Injil loh. Itu kan Andi perintah bacakan loh. Bang Theo. Mau apa? Bang Andi, Bacakan itu kan perintah loh, Yeskiel. wartakan Injil. Ayo, coba baca dulu Yeskiel 23. Tadi dan nunjukkan Biblenya kan Bang Coba Theo. mana Dia Al-Quran? berarti Baca dia- dulu, Mak. Tunjukkan tadi di Al-Quran. Coba suruh dia Bang Theo suruh dia bacakan Yeskiel Kau 23. dulu, Baca. Nora. Coba Andi itu saudara seimanmu loh. Coba Terus, itu orang ateis. Bang Kok Theo, dia ngaku ateis? Gak usah kamu menipu. Dia itu ateis. Dia Bang tidak Theo mengakui, coba Nora. dia bacakan Bang Theo. Andi coba baca. Andi coba baca. Mana tahu pas Andi baca kan Bang Theo langsung mau masuk Kristen dibaptis. Benar Gak kan Bang perlu, Theo? kami gak kekurangan member, Nora. Gak kayak kau, Nora. Silakan. Bang Andi, Mau kan dia mau bukannya ada jadi perintah ya Bang. sama Bang kamu. Andi bukannya ada perintah ya, Masalah, Nora. wartakan Injil di seluruh penjuru dunia ini. Kok kenapa nggak mau wartakan Iya. Injil? Amin. Ada perintah loh. Ayo. Kalau Bang Nora sudah melaksanakan perintah dakwakan Al-Quran ya, siarkan Al-Quran kepada yang beriman. Itu sudah walaupun cuma satu ayat itu sudah laksanakan perintah loh. Ya, jangan munafik kamu. Nah itu kamu nanyakan sejak kapan wanita muslim itu berhijab, ya toh? Tunjukkan Saya Al-Quran jelaskan. kalian. Nah, Ada kamu enggak? Ada enggak? Sebentar Bang Jan, sebentar. Bang Theo. Apa?
Suruh Opo. dia bacakan Yeskel 23, mana tahu Bang Teo jadi sadar mau ke gereja lagi ya kan? Oh, tidak. Andi coba baca Andi. Kalau dia Coba, Andi. kami dikasih itu Baca Andi. free will. Andi Free baca will. dong Andi. Mau dia Kristen, jadi ateis, itu terserah dia. Kami Andi tidak malu akan ya? member ke kalian. Andi malu membacanya. Andi Aku tunjukkan aku tidak tahu aja malu. Andi malu membaca Yeskel Aku tunjukkan 23. Al-Quran kau aja malu. Bang Teo, suruh dia baca Bang Tadi. Teo. Suruh dia baca Bang Teo. Andi baca. Andi baca. Andi. Andi. Aku udah kutunjukkan tadi ada. Aku Baca kau aja dong. malu Nora sama Al-Quran. Baca dong. Najis kau kan. Bang Teo mau membacanya kalau saya tunjukkan. Bang Najis Teo. dia Al-Qurannya. Ya udah, buka aja, Dia buka. tunjukkan Al-Qurannya. Najis kau Buka. kan. Oke. Malahan buka Andi, saya tunjukkan. HP ya. Ya. Kafir mana lah kau nikmatin Nora, tapi kau jelek-jelekan orang kafir. Padahal kau pakai, kau gunakan. Itulah munafiknya kalian itu. Bang Teo bacakan ya Bang Teo ya. Munafik Dia yang tidak tahu. membacakan kan Bang Teo. Oke. Nah, Bang Teo bacakan Bang Teo. Munafiknya lah Yeskel 23. Silakan Bang Teo. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamin Malahan baca bini. dan dada perawan dipegang. Al-Qurannya aja malu dia. Dia tidak mau baca ini karena nanti kalau udah sampai di sini, cobalah dulu Bang Teo. Tengoklah Bang Teo ya. Coba baca di sini. Oleh karena itu, ia melakukan persundalan dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka Al-Qurannya aja menjauhkan diri tak dipegang. Aku menjauhkan diri, iya. Dia aja najis megang Al-Quran. Tak mau. Iya, Iya. baca Bang Teo. Ia lebih banyak lagi bersundalan sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersundal di tanah Mesir. Iya. Ia berakhir kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat kedelai dan jakarnya seperti jakar kuda. Teruskan Bang. Engkau menginginkan najis kau baca, Nora. Bang. Malu. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan Dan susu kegalisanmu. nah, pertanyaan saya Bang, ini memegang-megang dadamu, dada apa Bang dipegang Bang? Dada papaya. Abang udah tahu kan kenapa si Andi tidak mau baca Bang? Oh, Abang cuma tahu? harus Abang sama tahu? ahlinya teh, ahlinya. Iya, saya tanya Bang, ketika Abang membaca ini di muka umum, Abang merasa bagaimana? Mau Ya, nggak biasa Abang aja. bacakannya? Biasa aja. Nah, kalau mereka Al-Qurannya tanya di aja sana Bang, najis menjama-jama dipegang. Malu susu itu lah jama susu orang. apa Bang? Apa? Di sini dikatakan Malah menjama-jama bahasa Alkitab. dada itu dada apa Bang? Dada ya tahu aja lah sendiri. Malu ngomongnya. Udah. Jadi kalau kira-kira dibaca anak-anak ini bagaimana Bang menurut Abang? Nanti kan dikasih edukasi, nanti kan diperjelaskan begini begitu. Apakah anak berumur 8 tahun paham edukasi Bang? Ya mungkin enggak lah. Nah, jadi ketika mereka membacakan kitab suci ini untuk seluruh Umur 6 tahun. Bang. Ya kan Bang? Nah, sabarlah dulu kau Andi. Andi kenapa kau Andi? Di bawah aja kau. Saya mau menjelaskan, anak saya berumur 6 tahun, bahkan 5 tahun sudah pandai menghijab. Berarti 8 tahun sudah lancar. Nah, ketika dia membacanya auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti Papa, zakar itu apa sih Papa? Apa? Kalau ditanya anak seperti itu, terus katanya di sini Pak, mereka bersundal-sundal itu apa sih Pak? Nah, terus katanya pada masa mudanya di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanan itu apa sih Pak? Nah, kira-kira bagaimana Bang?
Saya mau bertanya sama abang. Kita pakai logika. Ya, mungkin nanti juga dijelasin kok. Ya dijelasin. Dada keperawanan itu apa, Papa? Ya kan dulu mungkin gini-gini tanah Mesir dulu gini-gini mungkin juga. Harusnya kalau pakai logika jawaban si bapak ya pasti bilangnya gini, nanti besar kamu akan tahu dengan sendirinya. Jadi Pak, toh juga kalau besar saya baru tahu Pak. Jadi untuk apa ini dikatakan kitab suci Pak? Kan kitab suci untuk semua umur Pak. Iya. Ada batasan. Iya. Jadi iya di sana mereka bersundal. Sundal itu apa artinya Pak? Iya juga ya. Pak, sundal itu Pak untuk perempuan. Lewatlah perempuan, misalnya pakai pakaian agak seksi. Dia teriak, "Tante, tante bersundal ya?" Iya ya. Kayak si Olan, ya juga ya. Si Olan dulu kayak gitu, ya juga ya. Ini kan Pak. Mudah-mudahan 2 hari kemudian baru. Aduh, Bang Theo. Oi. Nah inilah maksudnya Bang Theo. Nah saya pelajari dulu semua biar saya tahu. Cobalah, ada lagi mau saya tunjukkan Bang Theo. Apa? Mau saya tunjukkan. Boleh. Oke. Ini dibaca sama anak Bang Theo ya. Ini kita ini kan kitab, karena ini katakannya kitab suci gitu loh. Nah, ketika dikatakan sekarang kita bukan minta maknanya, kita minta itu perkataannya pantas atau tidak, ya kan? Di dalam Amsal 7 nomor 18 apa dikatakan di sini? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Tunggu dulu. Dan bersama. Tunggu dulu. Saya mau isap dulu 1 batang rokok. Ya nggak apa-apa, kan nggak open cam. Enggak, ambil korek. Dengar. Ambil korek dulu biar tenang sayanya. Oke, Ini tenang ya. Soalnya ini berat. Kenapa? Soalnya ini berat. Berat dong. Silakan diambil koreknya. Iya, tunggu dulu. Oke. Bersundar nggak tuh? Bang Andi nih, pawang nih. Nora. Iya. Ditetapkan daripada bahasa Al-Quran kan nggak ada gunanya kan. Di Al-Quran man. Iya juga ya kata Bang Theo. Iya juga. Iyalah. Kok ada sih? Najis. Waalaikumsalam. Najis. Masih baik nggak? Saya ingat. Barang tahu nggak Bang Sudiro? Coba rasa ini so tidak gila, so baik, so sembuh. So baik, so sembuh. Matius ini dulu. So alap, so sembuh, so tidak mau gila. Malah bebas. So sembuh, so baik, so sehat. So baik, so tidak gila. Terbaik semua otak-otak pikiran. Islam botol, makanya kita dia Bang Theo udah siap Bang Theo. yang mualaf kan yang Bang Theo itu orang kalau semua Nanti Bang Matsus, janganlah bikin malu minoritas lah. Kita ini sama-sama minoritas loh. Ayo tunjukkan tarik sejarah lah sebagai minoritas. Kamu mau? Dengar dulu, aku bantah dia saya nih, aku dapat. Kamu pikir kamu patuhan, kamu bilang Yesus, kamu ada kutuk sendiri kamu patuhan di kayu salib itu. Kamu di mana Yesus mau dikutuk? Kamu sendiri yang ada kutuk itu kamu patuhan. Itu masa Tuhan mau dikutuk? Mampus kok Andi. Gede kutuk itu Pak Iblis. Apa kalau Tuhan kamu Iblis setan dari dulu sudah sampai Tuhan Matius kutuk sendiri. Hantam dia Matius. Pakai pikiran. perlu Saya itu perlu kami membalas Nora. pikiran.
Nah kan bahasa kita kan. Kau pakai pikiran sadeki. Kamu kamu kasih kutuk seperti tapi Tuhan kau kasih pekutu. ini Andi kau jawab itu. pikiran 2025 ini sobat itu sehat. Makanya kalian malah, berarti kan kayak gini lah kalian. Pikir itu pakai akal. Digigit, diapain? Ayo kamu alat itu berarti sehat itu pikiran. Bang Andi, ngajak ke Bang Andi nih. Sebenarnya kan aku juga ada latar belakang dari Kristenan juga, Advent lebih tepatnya. Enak kan? Nah, yang Kan mau bahasa abaya pernah ngomong. Kamu pikir. gini loh, ini saya sedang Kamu udah menyarankan bantu lo dan saya kamu. perintah loh, wartakan Injil nih. Saya mau tanya nih, kan di situ tertulis ya, Kamu diperintahkan untuk kuduskanlah hari Sabat, ya hari Sabtu, sama orang kayak orang Yahudi. Sejak kapan di hari Minggu ya? Ayo Andi, jawab Andi. Enak kan bahasa Alkitab kan, Cici. Nih, Jawab, baca firman. Andi. jangan bisa pusing Jawab, dia kan? pusing. Bingung dia. Jawab Bang Andi, biar tujuh kali. bagaimanapun aku ada latar belakang Advent loh. Jawablah. Coba kalian bahas Al-Quran. Enggak, udah tahu semua. Bang Theo monitor, Bang Theo ngambil korek api atau ciptakan korek api? Jangan-jangan dia sudah keringat dingin membaca tadi Yeskiel 23. Bahaya nih bahaya nih Matius. Tadi dia bacakan Yeskiel 23 Matius. Kamu bak bingung pikir dia. sadeki. Kamu buat Bibel ini banyak sekali yang tak salah. So tak salah baba tulis orang ini. Di mana mau bilang kitab suci lagi? Tidak ada. Kalau kitab suci itu masih asli perjanjian pertama, kenapa dia Paulus kasih batal? Dia kasih batal ini semua, dia hapus semua ini. Baru kamu ikut Paulus punya bicara. Itu. Kamu dengar Paulus atau Yesus? Ini Yesus tulis di Bibel ada merah-merah lagi. Kamu tidak peduli, kamu tidak pakai kata-kata itu. Itu. Sebenarnya Yesus. Orang Islam ini ada mulia Yesus. Mulia Yesus kasih mulia Yesus. Kamu sendiri yang ada hina-hinain Yesus. Itu pakai pikiran akal sehat. Kayak gitu. Di mana? Paulus ini tidak apa dengan Yesus. Tidak ada. Wes sebatuk ini. Tidak ada. Sama ada Yesus baku dapat dengan Paulus pada mimpi. Baru kamu percaya Paulus pada mimpi. Paulus suruh makan tai kamu makan tai makan. Ada mau pakai minum air kencing unta aja tuh. Jangan cuma mana ada pakai pikiran tidak mau pakai. Mana ada orang Kristen makan minum air Pakai itu pikiran mau pakai sadeki itu akal mau kasih. Baru mau minum susu mau makan masih bergizi mau sehat otak. Yang mempraktekkan kalian. Kamu bangun dengar pendeta kalian. pendeta bicara mau ikut. Itulah kepintaran kalian itu. Tap layar dulu dah ini pun kasih TikTok tampil Jangan lupa follow saya, follow Tampilin nih. supaya Theo. mau tombak. Jangan lupa follow dulu, follow penonton Follow HP ini, follow sadeki kasih banyak orang follow penonton supaya follow. kuat ini TikTok. Follow. Theo, kamu yang baca ya bayar Theo ya. itu gratis. Ini bu, Follow. tapi apa ya? Bawa itu botol itu. Apa tante? Lupa lagi saya. Ini baca di sambil Amsal 7 bater ya. layar mata peleng itu layar kasih Sebentar. bantu. Anak kecil Iya. kalian. Iya, sebentar ya Matius ya. Tempel. Ini Banyak. si Bang Theo mau baca ini Bang Theo. Kecil kau di Bang Theo baca ya. Tahu lapor-lapor. Oke Bang Theo. Nah, Bang Theo baca Amsal 7 Bodoh. 18 Berdebat 20. tapi lapor, Silakan Bang lapor. Theo. Marilah kita memuaskan berahi di pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara
karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Nah, pertanyaan nanti dari anak Bang Teo. Papa, birahi itu Itulah apa? kalian masih kecil, suka anak-anak, tukang lapor-lapor. Coba Bang Teo jawab, Bang Teo. Papa, ini birahi, ini apa Papa? Birahi, kok dibilang memuaskan Papa? Nora ini kalian ini si Nora ini ya, bahas-bahas kita orang kalian bilang ini dakwah. Memuaskan birahi itu Padahal apa? ada bahasa Papa? Al-Quran. Coba Bang Teo, jawab Bang Teo. Mana? Nih, tanya. Papa Andi, ayah, bapak. Aduh, apa itu birahi Bapak? Jawab dulu. Ayo Bapak, birahi itu Nora apa, bodoh. Bapak? Kau nggak ngerti kan? Tahu. Bapak, birahi apa Bapak bilang? Oh Bang Andi diam aja kalau nggak tahu jawab. Sekarang saya tanya sama Bang Teo. Anaknya bertanya, Pak, tadi aku baca nih di Amsal 7. Dan Nora. Birahi ini apa Bapak? Tapi mana ceritakan? Bapak Teo, Iya. birahi ini apa? Orang dibilang dakwah. Iya. Bahas tentang agamanya dibilang penghujat. Ya ampun Mas. Saya tidak perlu orang kayak kamu. Silakan Bang Teo. Iya, udah saya baca. Ya birahi itu apa? Iya, tahu sendirilah. Loh, anak umur 8 tahun mana tahu? Saya nggak tahu birahi. Anak abang umur 8 tahun tahu birahi? Tahu. Apa itu birahi kata anak abang? Ya saya jelaskan begitu. Terus kenapa di situ disuruh memuaskan birahi katanya? Ya nggak tahu, itu cuma orang pintar yang jago. Jadi kira-kira pantas nggak kayak begini dibaca anak-anak? Apa? Pantas nggak dibaca anak-anak? Ya nanti kan ada penjelasannya, Bu. Sekarang bukan soal penjelasan. Pantas nggak perkataan kata-kata seperti ini, menjama-jama, dada keperawanan? Ya kalau Pantas nggak? ya itu kan kalau itu kan nggak pantas, tapi kan ada ini Bu, dipenjelaskan. Itu yang perlu Bang. Jadi seandainya saya juga secara harapnya nggak pantas untuk anak-anak. Jangankan tentang itu, tentang cinta-cinta saja ya, romantis saja, asmara nggak pantas juga untuk anak-anak tuh, apalagi Betul. 8 tahun. Pas. Nih kayak gini ya. Nora tidak pandai malu cakap itu. Kau tidak malu jika anakmu nampak kau buat begitulah. Saya kan membaca apa ini? Yang saya baca ini kitab siapa? Apakah kitab suci ini harus memakai aturan umur? Al-Quran, bahkan anak yang umur 3 tahun pun ketika ibunya membaca Al-Quran, anaknya mengikuti, itu tidak masalah. Nah, sekarang ketika Bang Teo membacanya, marilah kita memuaskan birahi di depan anak abang. Di sana susunya dijama-jama, gimana lah itu? Auratnya seperti aurat keledai. Kan nanti dijelaskan, Bu. Nah, sekarang abang bagaimana menjelaskan dada keperawanannya dijama-jama? Yang menjelaskan yang ahli agama. Tidak, Bang. Kan saya bilang. Sekarang begini Bang Teo, sebentar Bang Teo. Pondasi keagamaan pada anak-anak itu diajarkan dari awal sejak dini itu di dalam rumah, Bang. Betul tidak? Betul. Nah, jadi firman Tuhan itu harus dibacakan kepada anak-anak pertama kali itu oleh ayah dan ibunya, Bang. Iya. Nah, pertanyaannya ketika abang membaca seperti ini, apakah pantas untuk didengarkan anak-anak? Ya, anak kecil aja pasti tahu lah nggak pantas. Nah, kalau tidak pantas, bagaimana kalau terbaca anak-anak yang sudah pandai membaca? Nah, nanti itu kan diterangin lagi. Oh, begini dulu zaman dulu. Contohnya zaman dulu di Mesir begini. Datanglah si ini bla 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 bla. Bang, begini Bang. Saya kasih contoh ya Bang, Bang Teo.
anak-anak yang berumur 7, 6 tahun, bahkan yang berumur 3 tahun yang udah pandai berbicara lancar, mereka akan mengikuti perkataan dari orang yang mereka dengar, betul tidak? Betul. Nah, contoh, kalau anak-anak dia memperhatikan abang-abangnya, kakaknya main bersama teman-temannya, dan beberapa temannya, salah satu temannya mengatakan, "Weh monyet, weh bodat." Anak itu akan mengikuti, betul tidak? Betul. Nah, ketika dia selalu mendengarkan bapaknya membaca atau ibunya membaca, Nah, tunggu dulu. tunggu dulu Bang Theo, Oh, ya udah. sebentar. Lanjut. Mendengarkan dada keperawanan, sundal, memuaskan, birahi, dia akan omongkan itu juga. Nah, udah. Nah, Oh, terus lanjut. Kan misalnya nih ada yang manggil monyet, babi, bla 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 ya. Datanglah yang penceramah, nggak boleh gitu, itu nggak sopan. Nanti dijelasin begini begitu. Oke, kata-kata yang seperti itu lumrah Bang, karena bahasa binatang. Kata-kata seperti itu lumrah. Tunggu dulu Bang. Oke. Sebentar Bang, kata-kata itu lumrah. Pasti kita tanya, itu ngomongan dari mana? Tadi si Anu yang ngomong mah. Tadi abang ini yang ngomong mah. Tadi kakak itu yang ngomong mah. Nah, ketika kita mendengarkan gitu, itu dari mana? Kok ngomong birahi? Kok ngomong dada keperawanan? Tapi mama yang membaca dari kitab suci, ente. Coba Bang. Apa? Betul Bang. Iya. Kenapa ngomong kayak begitu nak? Tapi mak, itu kakak itu tadi ngomong monyet mak, kambing mak, aku dibilang begini mak. Nah dia pasti mengadunya begitu. Nah ketika dia bilang, waktu dia mungkin berkelahi atau marah, dia bilang ngomong ini, sundal, birahi. Nah datang misalnya yang lewat, Andi. Tadi kayak si Andi kan, misalnya, Andi, kok ngomong gitu? Tapi mama dengan papa yang ngomong begitu, dibacanya dari kitab kami, ente. Nah, gimana itu? Ya mungkin kan bisa dijelasin, Bu. Masalahnya bukan penjelasan, Bang. Apa? Bagaimana abang mau menjelaskan kepada anak-anak yang belum balik? Yang masih berumur 7, masih berumur 8. Nah, itu artinya itu pada waktu di masa Mesir, mereka tidak kutip yang seperti penjelasan abang. Mereka hanya mengutip perkataan-perkataan yang sudah senonoh. Begitu, Bang. Masalahnya juga Bang Theo ya, kalau macam dijelasin juga ya, macam dia tanya kepada orang tuanya, ini logika ya, ditanya kepada orang tuanya, orang tua jelasin, itu akan menjadi pengaruh buruk untuk anaknya juga loh. Karena apa, anak-anak itu menyimpan memori, mereka tuh apa yang dilakukan orang tuanya, perilakunya mereka simpan loh, anak-anak itu begitu. Betul. Iya. Tapi kalau saya sih bukan ahli Alkitab ya, mungkin ada. Abang nggak saya bilang ahli Alkitab, Bang. Nggak, kalau kita di sini menjelaskan, mempelajari pantas atau tidaknya, Bang. Itu maksudnya. soalnya kan keseluruhan belum dibaca di sini kita Bang Theo. Nggak Bang Theo, begini Bang Theo. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ahli, saya pintar, tidak Bang. Saya kenapa mengutip itu? Saya hanya ingin menilai kepantasan dari kitab suci. Kitab suci, yang kita tahu kitab suci ini adalah firman Allah. Nah, firman Allah ini itu untuk halayak umum, karena firman Allah ini diperuntukkan untuk manusia. Betul tidak Bang Theo? Betul. Nah, jadi ketika ada kata-kata kayak begitu, apakah pantas untuk disimpan dan dicerna oleh anak-anak yang belum balik? Betul nggak Bang? Betul. Itu pantas dengan tidaknya Bang, bukan soal ahli. Abang jelaskan sama saya yang itu, saya mungkin bisa menerima Bang. Tapi anak saya yang sudah pandai membaca berumur 6 tahun, gak paham Bang orang Israel bagaimana itu Tuhan, gak ada Bang. Kalau Israel mah percaya kepada Musa. Kenapa Bang? Israel mah percayanya ke Musa. Bukan kepada Yesus ya Bang? Nah, makanya kan mereka nggak pakai Yesus. Kami tunggu dulu Manora ya, kamu budaya. Kemana kau? Mau kerja dulu, kerja ke toko dulu lah. Oke, hati-hati ya. Ya, anak budaya. Ya.
Bang Legino, saya sapa dulu ya, Bang Theo ya, Bang Legino. Selamat Halo. pagi, Bu. Pagi, agama apa Bang? Saya kan dari Langkat ini, Muslim. Masya Allah. Jadi, Aturannya salam lah Bang. ya, Assalamualaikum, Bu Nora. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya silakan, ada yang mau disampaikan. Nah, ini kan ada anak saya di sekolah, gabung sama non-Muslim. Jadi non-Muslim ini tanya sama anak saya, apakah betul ya orang Kristen itu disebut kafir? Nah itu. Coba saya lihat dulu kayak mana itu Bu Nora. Betulkah orang kafir itu non-Muslim? KP kepanjangannya Karya Firman. Ngawur kau. Berarti saya ngarang. Kafir, ya kamu ngarang lah. Kafir Iya, itu tapi berasal pantas dari kata Karya Firman. Sebentar. Karya Firman. Enggak, ngawur kau. Ya, saya bilang saya itu ngarang. berasal, sebentar diam dulu Theo. Kafir itu kan berasal dari kata kafaro yang artinya menutup diri. Menutup diri mana? Menutup dari kebenaran. Jadi orang-orang yang menutup diri dari kebenaran itu disebut kafir, gitu loh. Nah, orang-orang yang beriman itu disebut muslim. Kan begitu. Dia beragama Islam. Islam itu artinya selamat. Jadi begini Bang Legino. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu kan yang kita tahu mereka akan ditempatkan sama seperti muslim pun juga, kalau dia sudah musyrik menduakan Tuhan, tempatnya yaitu di neraka jahanam bersama-sama dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, jadi orang kafir itu orang yang menutup dirinya, yang tidak membuka hati pikirannya, menutup dari kebenaran, itu disebut kafir. Orang kafir itu kan orang yang tidak menerima kebenaran. Apakah Kristen menerima kebenaran bahwa mereka beriman kepada Allah? Kan tidak. Kan begitu Bang Legino. Jadi kalau katakan kalau Jadi mereka gini ya Bu. Halo Bu Nora. Ya. Kalau ibu jawabannya seperti itu, orang Kristen itu nggak kebenaran dengan Allah, saya kurang pendapat itu loh Bu. Seharusnya yang kafir itu, kalau pendapat saya ya, yang kafir itu bukan non Muslim, Muslim sendiri lah yang kafir itu. Karena pas yang dibilang itu tadi, orang yang menutup diri. Nah, contohnya beginilah Bu, orang kalau nggak mengerjakan sholat itu dibilang kafir. Orang yang kita kafir, itulah inilah Bu. Saya kan belum pandai, cuman itulah kira-kira Bu. Jadi saya kurang setuju kalau dibilang non Muslim itu kafir. Oke, sekarang Abang ada nggak landasannya? Datanya bahwa orang-orang yang tidak sholat disebut kafir. Nah itulah Bu, saya kan kurang paham itu. Nah, karena saya Kalau kan, Abang tidak, oke, kalau Abang tidak paham, kenapa Abang mengemukakan suatu pendapat yang menurut dari Abang sendiri? ya karena begini ya Bu, kafir itu kalau gimana ya? Saya kurang cocok karena kita bertetangga sama orang ya macam saya ya kan di Langkat, saya kerja di perkebunan, banyak juga orang-orang non Muslim gabung sama saya, makan sama saya, gitu. Kadang-kadang orang itu pun sedih juga, dibilang kok masa orang non Muslim kok kafir ya, itu. Makanya saya tanya dulu sama Bang Legino. Bang Legino ini Islam dari lahir? Iya Bu, Islam saya dari Langkat. Nah, kafir itu berasal dari kata apa Bang? Nah itulah Bu, saya kan makanya untuk penjelasan Ibu coba lah. Karena itu ini Bu, tadi kan Ibu bilang kan yang dibilang kafir itu kan non Muslim, nah itu. Sekarang non Muslim itu kesalahannya. Sekarang dari mana, begini Bu? Bang, sekarang begini Bang. Orang Islam ini beriman kepada Allah tidak? Iya betul. Nah, ketika dia tidak sholat, apa berarti dia tidak beriman kepada Allah? Ya emang kalau memang nggak sholat, memang betul lah Bu, nggak beriman kepada Allah lah Bu. Karena kan Jadi begini Bang, sebentar Bang ya. Abang kan naik ke atas, bertanya, minta penjelasan. Iya. Betul tidak? Nah, tapi Abang tidak menerima dan Abang mengemukakannya sesuai dengan pemikiran Abang. Begini Bang. Iya Bu, maksudnya saya sebentar begini, dulu Bang. Maunya Abang saya begini Bang. toleransi Abang lagi. bertanya sama saya kan berhak menjawab. Iya Bu, Ketika iya. saya menjawab, Abang bisa diam dong. Kita sesama Muslim loh Bang. Tadi saya bertanya sama Abang, kafir ini berasal dari kata apa? Abang tidak tahu. Tapi Abang tidak menerima.
Abang mengatakan orang Islam ini yang sebenarnya kafir. Nah, sekarang saya tanya, sholat itu termasuk rukun Islam apa rukun iman, Bang? Rukun iman. Allah Islam dan Akbar. iman lah itu. Sholat itu kan rukun Islam, iman. Iman di mana, Bang? Dia sholat itu adalah rukun iman, Bang. Ya kalau kita orang yang beriman kan wajib sholat. Kalau nggak beriman berarti nggak Allahu sholat. Akbar. Oh, Allahu Akbar. Ya Bang, coba ajari dulu Bu. Nanti begini Bu. Nanti kalau Ibu jelaskan, mana tahu nanti tetangga-tetanggaku juga gitu. Tetangga-tetanggaku yang bagaimana saya mau jelaskan sama Abang? Abang dari tadi motong, terus Nah, Abang coba lah aku diam menerima. Bu, ya. Oke Bu, saya dengerin lah Bu. Nanti Nah, gini ya Bu. sekarang begini. Nanti Kan? gini Bu ya. Dia tunjukkan ayat-ayatnya itu. Nah, nanti saya tulis. Nanti waktu orang non Muslim itu nanti tanya sama saya nanti inilah ayatnya. Ah, gitu Bu ya. Udah saya dengerin Bu. Bang, kalau mau belajar itu Bang, itu sama Pak Ustadz aja Bang. Saya di sini diskusi lintas iman, tetapi yang ingin saya tanamkan kepada Abang, ya, sekalipun ia tidak sholat Bang, kalau dia masih beriman kepada Allah, itu bukan dikatakan kafir. Karena apa? Dia akan mendapatkan dosa hukuman dari dia tidak sholat. Kewajiban seorang umat muslim dan muslimah wajib menunaikan rukun Islam. Yang kedua, pertama syahadat. Nah, itu kita lakukan pada waktu kita sholat. Nah, kalau dia tidak sholat Bang, dia akan menerima konsekuensinya. Karena sudah ada perintah wajib sholat. Tetapi kalau selagi dia masih beriman kepada Allah, dia tidak dikatakan kafir. Orang kafir itu adalah orang-orang yang menutup dari kebenaran. Kebenaran apa? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk semesta alam, sudah diutus Rasul-Rasul terdahulu pada zamannya. Dan mereka tidak mengikutinya. Mereka tidak beriman kepada Allah. Hanya segelintir yang beriman kepada Allah. Paham? Makanya dikatakan, ikutilah kau milah Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah seorang yang hanif, yang lurus. Itu kan sudah dikatakan di dalam Al-Quran, Bang. Abang makanya baca Al-Quran, Bang. Abang bagaimana mau mengajarkan kepada anak kalau abang sendiri tidak yang mengajarkan? Bagaimana? Abang lucu, abang meminta data-data ayat-ayatnya sama saya biar saya catat. Apa gunanya Al-Quran di rumah abang? Makanya baca dulu Bang, Al-Quran itu perintah wajib menutup aurat, perintah sholat, beriman kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang masih beriman kepada Allah, itu Allah tidak akan menempatkan dia di neraka jahanam, walaupun dia akan menerima konsekuensinya. Kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak berpuasa, kalau dia tidak membayar zakat, ada konsekuensinya, hukumannya. Tetapi selagi dia masih mengakui Allah itu adalah Tuhan semesta alam, ya sudah. Gitu Bang, jangan kamu mengatakan kafir itu adalah umat muslim karena tidak sholat. Dia tidak sholat Bang, itu dia akan menerima hukumannya. Tetapi selagi dia masih beriman kepada Allah, dia tidak dikatakan kafir. Orang kafir itu orang yang menutup kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tidak menyembah dan beriman kepada Allah. Begitu Bang. Jadi, Abang ajari anak Abang dari Al-Quran sendiri. Abang dan istri Abang baca Al-Quran baik bagus. Cari di Google di mana dikatakan di situ beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah itu disebut apa. Apalagi zaman sekarang udah canggih ya Bang. Nah, Abang Oke, makasih Bu. sendiri Itu ya aja Bang. jawabannya Bu. Makasih bacanya Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kafir itu yang berduakan Tuhan, itu kafir. Betul. Kalau orang masih Allah itu tidak kafir. Dia mabuk, dia itu batato, dia mabuk. Tapi dia itu masih percaya Tuhan itu Allah, tidak kafir dia itu. Betul. Dapat dosa sendiri. Dapat dosa. Bukan dia
Kristen dosa mau ditanggung Tuhan, masa dosamu Tuhan mau tanggung. Nah gitu. Di Islam itu dosa sanggung masing-masing. DP orang tua tidak mau tanggung, semua mau tanggung sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kalau di Islam itu saya kasih mengerti ini, saya ini sobat belajar. Dia mau berdat tidak mau sembahyang, dapat dosa pribadinya dia sendiri itu. Orang tua tidak mau tanggung. Tapi orang tua itu punya perintah wajib mau suruh dapat anak bersolat, sembahyang itu. Jadi dapat anak tidak bersolat, orang tidak bersolat tidak dibilang kafir. Ada itu dapat jelas itu. Iya, contoh si Andi ini Kafir kafir. itu yang tidak percaya Allah. Iya kan Andi? Nah ya percaya Allah. Dia Kristen tidak percaya Allah. Dia cuma percaya. Coba tanya si Andi ini percaya sama siapa? Matius, coba tanya si Andi. Andi, kau percaya sama siapa Andi? Andi ini percaya siapa Tuhan itu siapa? Penting aku nggak percaya